Ya udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Ibu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rita? Eh, Gimana sih? Saya sehat, tetapi saya di sini Alhamdulillah. masih punya eh, masalah Bu Yuni. Saya harus pengen menyelesaikan ini dengan cepat, makanya saya pengen coaching dengan Bu Yuni hari ini. Oke, Ibu. Jadi tujuannya Bu Rita itu menemui saya pagi-pagi ini apa ini, Ibu? Saya ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi terkait dengan eh, kurangnya komunikasi di sini. Kurangnya Saya kurang komunikasi. komunikasi, iya Bu. Saya Oke. kurang komunikasi dengan uh, semuanya, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat saya juga Bu. Apakah Bu Yuni punya waktu buat saya? Oh, tentu saya punya waktu buat Bu Rita. Oke, jadi tadi yang Bu Alhamdulillah. Rita sampaikan itu kurangnya komunikasi nggak, Bu, dengan kepala sekolah, rekan sejawat, seperti itu nggak, Ibu? Maksudnya yang Begini, dimaksud Bu Rita itu komunikasi yang seperti apa, Ibu? begini Bu Yuni, saya cerita dari awal ya Bu. Oke, boleh-boleh. Silakan, silakan. Saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini Bu, itu banyak tugas, banyak acara yang dilakukan secara online. Lah dikala acara itu yang jadwal untuk pembelajaran online itu salah satunya dengan Jimit ya Bu. Dalam Jimit ini kami para peserta pendidikan ini harus on cam. Nah, karena on cam saya itu merasa seandainya saya pas ada jadwal belajar di kelas, jadwal mengajar, saya tidak mungkin melakukannya di dalam kelas. Apalagi seandainya saya harus berperan aktif nih Bu, dikala saya harus menjawab, dikala saya harus mengemukakan ide-ide saya, pendapat saya begitu. Jadi saya punya pilihan, oh ya, saya mending cari ruang lain yang sinyal wifi-nya kuat. Nah, di situ Bu, saya kemarin lupa memberikan tugas ke siswa. Saya langsung pas di tengah-tengah mengajar, saya kemudian ingat kalau saya harus jimit. Saya langsung cari tempat Ibu tanpa berpamitan ke siswa. Dan kemudian saya juga ketahuan sama kepala sekolah, saya ditegur. Setelah itu saya dipanggil kepala sekolah Bu, karena yaitu kelalaian saya tadi. Makanya di sini saya pengen apa ya, coaching dengan Bu Yuni, apa yang harus saya lakukan di sini terkait dengan kelalaian saya. Saya kurang komunikasi dengan semuanya. Begitu Bu Yuni. Oke, berarti tadi intinya Ibu itu sebenarnya sedang melakukan pendidikan guru penggerak, nggih, Ibu. Kemudian Oke. Ibu merasa bahwa tugas apa namanya kegiatan di guru penggerak itu ada yang apa jimit nggih Bu tadi ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan di kelas nggih. Jadi terpaksa bukan terpaksa sih sebenarnya ya Ibu. Jadi lebih ke Ibu jadi meninggalkan kelas nggih tadi ya. Sepertinya ceritanya itu meninggalkan kelas karena mencari ruang lain untuk apa namanya jimit sendiri di pendidikan guru penggerak ini. Menurut Bu Rita itu kalau meninggalkan kelas apakah ada dampaknya Ibu? Mungkin bagi siswa atau bagi sekolah apalagi seperti itu menurut Bu Rita itu ada dampaknya atau tidak seperti itu? Jelas ada Bu. Tetapi waktu kemarin saya betul-betul lalai Bu. Saya betul-betul lalai karena saya saking takutnya kalau saya telat masuk, takut bagaimana-gimana ya Bu. Di sini saya kan jadi siswa, jadi saya menempatkan diri jadi siswa, terus ntar kalau saya telat, saya gimana? Saya nggak enak sama teman-teman, saya nggak enak sama fasil saya, PP saya nggak enak. Makanya seperti itu. Menurut saya di sini dampaknya sangat ada Bu bagi siswa. Otomatis kalau saya meninggalkan seenaknya sendiri hanya untuk tugas saya pribadi, sedangkan dalam pendidikan guru penggerak itu kami nggak boleh lepas dari tupoksi kami.
tetap tugas inti harus dikerjakan dulu. Begitu, tapi saya kok lalai, saya malah mengerjakan pendidikan ini. Nah, dampak untuk siswa menurut saya itu ya siswa otomatis jadi kurang ya Bu, kurang mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran. Lah, dampak untuk teman-teman terutama yang di samping-samping saya, samping kelas terdekat itu otomatis terganggu dengan anak-anak saya yang jelaslah kemungkinan di kelas seandainya tidak ada guru, tidak ditungguin guru, pasti anak itu mencari hal-hal yang menyenangkan untuk mereka, mencari hal-hal yang tidak membosankan karena 2 JP kosong seperti itu. Nah, iya kepala sekolah ya otomatis berdampak karena tugas beliau ya kan mengawasi kami, Bu, salah satu tugas beliau itu dampaknya memang tidak baik. Itu menurut saya, Bu. Nggih, benar sekali lah. Itu Bu Rita sendiri juga sebenarnya sudah paham terkait dengan dampak yang terjadi ketika Ibu itu tidak harus meninggalkan kelas. Sedangkan Bu Rita juga melakukan pendidikan guru penggerak. Dari dampak yang Ibu sebutkan tadi, itu sebenarnya Ibu punya rencana apa ini ke depannya? Rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir atau bahkan tidak melakukan kembali Ibu? Bagaimana Bu Rita? Iya, solusi dari saya, ini yang saya pikirkan ya Bu. Nggih, monggo. Solusinya pertama saya harus komunikasi dengan semua pihak. Yang pertama dengan kepala sekolah. Saya komunikasi, saya juga harus melampirkan jadwal pendidikan saya bahwa di situ saya betul-betul pas jimit saya itu juga pas saya harus menjalankan tugas inti saya. Nah, di situ saya juga harus bercerita bahwa saya di sini harus on cam, tidak seperti yang kepala sekolah saya bayangkan. Kepala sekolah saya bayangkan itu Bu, bahwa maaf ya Bu, dengan bahasa ngapak saya ya Bu. Silakan Ibu, gimana? Maksudnya, loh, Mbok sing jenengane Jimit bisa lah Mbak, kue ditinggal terus jenengan mulang seperti itu. Nah, saya udah ungkapkan, maaf Pak, untuk kali ini beda dengan yang biasa kita ikuti. Ini harus on cam Pak, karena di sini saya harus menjawab pertanyaan, saya harus berkomunikasi dengan teman-teman saya, dengan PP saya, dengan fasil saya di situ Pak. Tadinya nggak percaya. Jadinya kepala sekolah nggak percaya, masa sih yang namanya Jimmy segitunya, apa iya harus ngomong terus? Ya Pak, tidak harus ngomong terus, tetapi kan kita harus on cam, harus selalu kelihatan hadir di situ Pak. Terus, oh iya. Nah di situ kepala sekolah saya baru terima, dan kepala sekolah saya juga menyarankan, jenengan ora pamit, bilang seperti itu. Makanya ya saya di sini salah, saya di sini berarti harus pamit, dan saya juga harus pamit dengan itu Bu, guru piket. Iya, guru piket itu kalau piket itu kan di situ jamnya sedikit di hari itu, kemungkinan bisa menungguin anak saya yang nggak ada dalam kelas. Minimal saya juga memberitahukan dengan teman sebelah kelas saya, teman yang terdekat dari kelas saya. Terus kemudian saya rencana saya besok seandainya pas saya mengajar di situ, saya memberikan tugas proyek. Ya secara berkelompok otomatis mereka akan pikiran saya ya Bu, dengan tugas proyek itu mereka harus berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan di situ dengan berdiskusi kan mereka asik. Itu tujuan saya Bu, tujuan saya mereka asik, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk main-main. Seperti itu Bu, itu solusi dari saya. Oke, sebenarnya rencana aksi yang sudah disampaikan Bu Rita itu luar biasa sekali nggak Ibu? Itu menurut saya. Terus kalau menurut Bu Rita sendiri itu memang rencana aksi itu sudah sepenuhnya dilaksanakan atau baru beberapa atau bagaimana Ibu? Belum Ibu, rencananya nanti saya jalankan itu untuk pertemuan besok Bu, pertemuan berikutnya. Oke, berarti dari rencana-rencana aksi yang sudah disampaikan Bu Rita tersebut, bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu sampaikan ketika
terjadi kesalahpahaman, kemungkinan komunikasi yang kurang dengan beberapa pihak yang tadi sudah Bu Rita sampaikan seperti itu bentuk tanggung jawabnya Bu Rita itu nanti seperti apa? Iya, tanggung jawab saya berarti saya tidak boleh lalai untuk pamit, tidak boleh lalai untuk berkomunikasi dengan teman sejawat. Terus saya juga harus melampirkan jadwal saya, saya harus selalu lihat jadwal saya. Saya tidak boleh lupa. Nah, dengan melihat jadwal itu, saya pasti harus menyiapkan tugas-tugas apa nih nanti untuk mengantisipasi yang kesalahan-kesalahan saya yang kemarin. Saya pengennya seperti itu, Bu. Semoga berhasil langkah saya ini, karena saya betul-betul saya setelah sekian lama menjalani pendidikan ini, kenapa saya baru sadar sekarang? Saya betul-betul lalai, Ibu. Jadi mohon maaf sekali, saya mungkin merepotkan teman-teman, membuat gaduh, gitu, Bu. Terima kasih sekali Bu Yuni. Oke Bu Rita, berarti nanti mohon maaf nih Bu, besok ketika mungkin 2 minggu lagi atau berapa minggu lagi kita bertemu nggak Ibu? Saya ingin bertemu kembali dengan Bu Rita. Bagaimana sih ketika kita sudah ngobrol nih, sudah coaching seperti ini, tindak lanjut dari Bu Rita itu seperti apa? Apakah rencana-rencana aksi yang sudah Bu Rita tadi rencanakan itu memang sudah dilaksanakan, dan bagaimana apakah sudah menyelesaikan dari permasalahan yang Bu Rita sampaikan tadi? Seperti itu, bagaimana Ibu? Ya, semoga langkah-langkah yang ingin saya jalankan itu akan merubah, akan membuat suasana lebih tenang ya Bu. Tidak ada pikiran-pikiran miskomunikasi kayak gitu maksud saya. Nah, di sini biar pimpinan saya juga tahu pendidikan guru penggerak itu tidak sama dengan yang beliau pikirkan. Kami di sini harus betul-betul pintar-pintar membagi waktu untuk menyelesaikan tugas, baik tugas pokok saya maupun tugas pendidikan ini. Nah, di sini saya juga merasa bersalah, Bu. Selain saya tadi hanya komunikasi, ternyata saya juga dalam pembagian waktu saya belum pintar. Saya kurang bisa memanage waktu. Jadi mungkin kepala sekolah negeri itu juga bukan hanya itu, tetapi karena saya mungkin dilihat kok beda, nggak kayak yang dulu, kayak gitu, mungkin seperti itu Ibu. Makanya di sini saya selain yang tadi komunikasi, saya juga harus introspeksi diri saya harus lebih bisa membagi waktu antara tugas pokok saya dan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Iya, benar sekali Bu Rita. Sebenarnya luar biasa sekali ya Bu Rita ini. Bagaimana yang sudah Ibu rasakan ketika kita sudah ngobrol-ngobrol nih, sudah coaching hari ini, apa yang Bu Rita rasakan? Saya lebih tenang, saya lebih pede, Bu, lebih pede untuk, ternyata apa yang saya rencanakan itu sudah, insya Allah sudah benar ya Bu. Iya, cuma ini kan belum saya praktekkan. Ya, jadi benar sekali. Besok saya praktekkan, saya nanti 2 minggu lagi saya akan coaching lagi ya Bu. Siap Kira-kira Ibu. Bu Yuni ada waktu nggak untuk saya? Oke, nanti kita atur jadwalnya nggih Ibu. Semoga apa yang Bu Rita sampaikan atau rencanakan itu luar biasa dan bisa menyelesaikan masalah yang Bu Rita alami, seperti itu Ibu. Sampai bertemu di 2 minggu ke depan nggih Ibu? Oke, semoga semuanya lancar, kegiatannya Bu Rita juga lancar di guru penggerak, dan di tupoksi Ibu sebagai guru juga lancar. Begitu Ibu. Sampai ketemu minggu depan nggih Ibu? Oke, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih sekali atas tanggapan-tanggapannya untuk saya. Terima kasih sama-sama Bu Rita. Sehat selalu ya Bu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Monggo Ibu.